Nah ini lur, untuk penampakan tanaman bunga kul ya. Ini saya mengira dari jalan itu cuma hanya bunga kol, ternyata ini ada tumpang sari dengan cabai lur. Lur, di bawah bunga kulnya ada tanaman cabai ini ya, tanaman cabai di bawah bunga kul. Ini kok bisa aman lur ya? Coba nanti kita tanya-tanya ke pemilik lahan langsung, kiat-kiat apa agar menghasilkan tanaman yang sebagus seperti ini. Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke dulur, untuk kegiatan pada sore hari ini, sore yang cerah, kita akan sedikit spill dan mereview untuk tanaman bunga kul dan tomat. Itu yang terlihat oleh kita saat kita lewat jalanan dulur. Tapi setelah saya deketi dan saya terjun langsung ke lahan, ternyata ini ada cabenya juga dan ada sawi sendoknya juga. Nah, makanya kita bersama-sama spill dan kita gali. Kita tidak bisa memungkiri kalau saat kita melihat tanaman yang sebagus ini dan sesehat ini, pasti akan muncul dalam benak kita suatu pertanyaan. Fungsi apa yang digunakan, pupuk dasarnya apa, dan trik dan tip perawatan seperti apa. Itu dulu ya. Makanya untuk sekarang sore ini ada kesempatan, maaf dan mengganggu waktunya sang pemilik lahan Mas Amri, untuk meliput dan sekaligus kita saling belajar bersama. Supaya saat nanti kita tanam-menanam bisa menghasilkan tanaman seperti ini, kiat-kiatnya seperti apa. Oke dulur ya. Kita sambil ngobrol, sambil ngerokok dulur. Kenalkan dulu Mas Amri. Sehat Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Kenalkan dulu ke pemirsa Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Di sini saya kedatangan dari tim pertanian Bapak Udin ya. Tiba-tiba waktu saya sedang menansangi ini tanaman tomat ya, tanaman tomat, tiba-tiba saya didatangi langsung dan Pak Laudin minta untuk waktunya sebentar, mengganggu sebentar katanya, untuk melihat tanaman-tanaman yang sudah saya tanam ini. Oke, terima kasih Mas Amri untuk perkenalannya. Jadi gini lur, ini lahan sayuran ini kebetulan berada di sebelah utara dusun saya, dan ini Mas Amri beralamat di dusun depan, beda dusun sama saya, tapi tidak mengapa. Ini sedikit kita gali untuk saling bertukar pengalaman, berbagi ilmu dan trik-trik dan tip apa aja. Untuk pertama yang saya tanyakan Mas Amri, Ya. untuk pupuk dasar Mas saat pengolahan lahan menggunakan apa aja? Pupuk dasar itu saya menggunakan Ponska Subsidi atau plus? subsidi. Oh, subsidi. Ya. Yang merah berarti ya? Yang merah. Oke. Sama urea ya. Terus untuk kocor menggunakan HNO. Oh ya, sebentar. Ini untuk kocor ya. Ya. Dan untuk pupuk dasarnya dulu itu tadi urea sama Ponska. Ya. Dicampur Mas? Dicampur. Untuk perbandingannya berapa itu? Untuk 50 kg sama 75 kg. 50 gram urea Ya. sama 75 kg Ponska. Ya. Oh, jadi gini lur,
Itu pupuk dasar sangat simpel dulur. Pakai fosfat gak mas? Nggak, Fos Green atau SP36? nggak ada. Tidak. Oh luar biasa lur. Ternyata ini pupuk dasarnya hanya menggunakan Ponska subsidi dan urea dulur dengan campuran seperti tadi. Dan sangat bisa menghasilkan tanaman seperti ini sangat luar biasa. Dan tentunya nanti pada saatnya akan kita eksplor juga tip perawatan seperti apa dan apa aja yang harus kita kerjakan dan lakukan untuk menghasilkan buah karya tangan kita seperti ini. Untuk kotor mas, nah, lanjutkan. Ya. Untuk kotor tadi pakai apa aja? Pakai HNO. HNO di mix ada campuran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Untuk ada nggak pakai? Nggak pakai. Cuma HNO aja. Cuma HNO aja. HNO itu ya ada merah dan putih. Ya. Pakainya yang warna hijau. warna HNO hijau. HNO Oh bukan KNO dulur. HNO. Dalam benak saya itu KNO, ternyata HNO dulur. Wah itu pupuk yang sangat merakyat dulur dan murah meriah mas ya. Murah meriah, sangat merakyat itu. 1 kilo harganya berapa? 10.000 dulu. Sekarang berapa? 15.000. 15. Ya. Yang lembut, kalau yang Iya. agak kasar tuh Lebih murah. lebih murah. Oh, 12.000 gitu, dulur. paling. HNO itu yang tahu saya dulu pas waktu sering pakai itu yang bagus dari produk Golden Mag itu yang Ya, betul. lembut dan larutnya hampir 90% mas ya. Ya, cepat Dari larut Golden Mag itu dulu. meresapi tanaman kan. Dan maaf ini bukan endorse lur, tapi emang berbagi pengalaman aja. Iya. Gitu mas ya. Itu untuk pengotoran dilakukan saat umur berapa mas? Umur 1 minggu. Oh 1 minggu. Ya, sudah mulai pengocoran. Pengotoran pertama. Ya. Sampai saat ini sudah dilakukan pengotoran berapa ini? Karena tadi saya lihat kok udah mulai muncul bunga-bunganya mas. Ini baru 2 kali pengocoran untuk yang kembangkul. Kembangkul Ya. 2 kali pengocoran. Ini sudah mulai muncul bakalan bunga mas ya. Ya. Mencingis istilahnya di desa kita, Mendungul, mencingis ya, mendungul ya. Oke itu. Dan ini mas, tadi saya kira itu cuma bunga kol dan tomat aja. Ya. Ternyata dulur, ini ada cabai juga di bawah bunga kol ini lur. Ini disusukan ini, atau barengan tanamnya? Tanamnya waktu kembangkulnya sudah umur 1 minggu, sudah mau tumbuh, baru saya kasih cabenya. Oh berarti kira-kira pas waktu pengocoran pertama Ya. cabenya ikut Tanam. ditanam gitu. Tapi kelelep ini mas. Kelep, betul. Tadi sempat saya spill mas. Ya. Ini nanti dulur saya spillkan untuk cabenya ini di bawah bunga kol. Jadi nanti kita akan semacam terjadi sulap menyulap saat bunga kol selesai dipanen. Loh ada cabenya sudah besar Ya, kan betul. begitu. Dan ini tumpang sari sistem seperti ini sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak punya trik dan tip pasti terjadi resiko kegagalan yang sangat besar mas ya. Ya betul. Oke. Dan untuk fungisida mas, mungkin fungisida, insektisida yang digunakan apa aja mas? Oh, kalau untuk hama saya menggunakan Trisotin. Sotin, Kalau untuk yang ulat menggunakan Tropea. Tropea itu diberikan dalam dosis berapa dalam 1 tangki? Oh, dalam 1 tangki ya kira-kira 1 sendok lah. 1 sendok itu Tropea sekitar berarti 8 mili ya mas ya? Ya betul. 8 mili dulur untuk Tropea seperti yang sering saya gunakan itu Tropea juga. Yeay. Ya temen nyapa lur. Untuk risotin dalam 16 liter air mas dikasih berapa? Trisotin 1 tangki saya kasih 1 tutup. 1 tutup, 1 tangki 1 ya udah. Dosis sudah bagus itu. Maksudnya nggak terlalu over dan nggak ya Ini kan pak irit. mengiritkan dana ya. Ya karena gini Mas Amri, kita sebagai petani untuk bertani kita memang harus menerapkan prinsip ekonomi Mas. Ya betul. Jadi prinsip ekonomi saat saya sekolah dulu kalau nggak salah mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sesuatu yang sebesar-besarnya Ya. atau hasil keuntungan Kalau bisa sebesar-besarnya. seperti itu ya. Ya, itulah prinsip ekonomi lur. Harus kita terapkan walaupun kita petani, tetapi tetap prinsip ekonomi harus kita gunakan lur. Jadi petani yang cerdas, milenial dan terus update lah informasi pertanian seperti itu. Dan apa untuk ini kan kalau di daerah kita Mas, Ya. terutama bunga kol, tomat. Nah, ini kan dengan musim yang tidak menentu saat ini ya. Terjadi panas yang sangat ekstrim kalau siang, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan. Dan di tempat ketinggian MDPL kita kan sering terjadi kabut Mas Ya. atau embun ya.
Otomatis kan untuk tanaman bunga kol ini rawan terserang bakteri Xanthomonas dan Alternaria mas, atau Iya. istilah orang kita, desa kita ngarani berek. Brek. Nah, berek di daunnya. Itu kan sebenarnya bakteri Xanthomonas atau bakteri Alternaria. Itu yang menyerang bunga kol. Dan yang menyerang untuk tomat itu biasanya terserang Phytophthora mas, ya seperti itu. Ya ini pengarang jadi belong apa ireng, ya mas ireng ya, Ya. gampangannya yang tadi ya ireng, seperti itu. Lah, saya rasa untuk fungisida tadi untuk mengatasi penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi kok mampu, gitu loh mas. Apakah ada perolingan mas? Ada untuk mengatasi berek saya menggunakan apa itu maher Maher, sama di oplos sama mantep. mantap. Maher itu komposisinya apa mas? Bahan aktifnya? Akhirnya Ini mangkosep itu ya mas? Ya? mankosep Mantap juga mankosep mangkosep. Dioplos itu mas. dioplos. Jadi biar terjadi efek ganda itu ya. Terus untuk sistemiknya mas, sistemiknya pakai apa? Yang itu kan kontak, kalau mantep Ya, semacam mantep, terus maher itu kan setahu saya kontak ya, bisa kontak yang melindungi dari luar mas. ya. Dan untuk yang perlindungan dari dalam mas, Itu yang bisa meresap ke tanaman, misalkan seperti kabiotop pakai nggak? kadang pakai. Tandem misalkan Ada nggak pakai? nggak pakai, kabiotop paling mas. Ya, betul. Jadi gini lur, untuk perawatan cukup simpel lur, mangkosep dan bahan aktif metiram dan piracostrobin yang terkandung dalam kabiotop itu sudah mampu mengatasi. Tapi tentunya ada trik loh mas. Triknya apa mas? Untuk menjaga agar tetap sehat tanaman. Nah, maksudnya triknya tuh waktunya harus rutin atau Waktunya gimana harus rutin. gitu. Kalau ini saya semprotnya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya. Oh gitu 3 lur. hari sekali. Kalau Ya. habis kabut malam mungkin 2 hari sekali. 2 hari Saya semprot. sekali. Oh ya, oke. Jadi gini lur, untuk obat-obatan sebenarnya tidak perlu obat yang mahal ya mas ya. Ya, Yang penting kita ada kemauan untuk rutin dalam merawat. Nah ini yang paling berat itu, yang paling mahal rutinnya itu lur. Waktunya, ya. Waktunya itu paling mahal. sudah memakan waktu untuk menyemprot itu sudah Wah, luar biasa. sangat luar biasa dulur. Jadi rutin sama istiqomah ini apa bedanya mas? Sama. Ya sama aja ya, suruh istiqomah ini supaya terus menerus lanjut. Gitu dulur, sedikit spill dan reviewnya, dan nanti bisa kita cek untuk tanaman. Kalau dulur tani pasti penasaran, lah cabai ini di mana? Nah, wong ini kan kelihatan. Ya. Oke, nanti saya spill dulur untuk cabenya di mana. Dan luar biasanya lagi kurang rimbun mungkin. Nah ini di paritnya lur ada sayuran Ini ya, apa sapi ini? sendok lur. Sapi sendok, ya. Wah sangat nekat nih Mas Amri ini lur. Luar biasa ini beliau ini, luar biasa ini. Cuma sayangnya harganya diturunnya. Berapa mas 1 kilo mas? 1.000. Oh 1.000, wah tidak apa-apa. Istilahnya nunutan mas, Ya. ini tidak tanaman pokok. Pokoknya kan cabai tentunya, Cabai. ya kan? Cabai. Itu. Jadi gini lur, untuk sistem tumpang sari itu kita mendapatkan beberapa keuntungan. Antara lain kita bisa meminimalisir kegagalan dalam panen. Misalkan cabai gagal tapi kita udah dapat di tumpang sarinya mas ya. Tumpang sarinya. Dan yang kedua tentunya mengirit untuk biaya perawatan dulu. Jadi biaya perawatan kita tidak serta-merta harus mengerogoh kocek dalam-dalam kita sebelum cabai kita panen. Menunggu dari yang semrawut ini Pak. Nah, betul. Ya. Memang harus kita planning seperti itu, Mas. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi harus kita planning. Dalam arti kita bertani itu harus Banyak punya gerak. Mas. Ya, punya banyak gerak dan tentunya harus punya trik, Mas. Trik Ya. khusus dan tentunya ilmu, Mas. Jadi petani sekarang itu jangan petani zaman dulu waktu kita kecil kan adanya tanaman cuma jagung dan tembakau, Ya. gitu mas. Ya. Tapi alhamdulillah setelah ya petani muda mulai bangkit di tempat kita, bisa dilihat dari perkembangan desa, perkembangan suatu pembangunan ya, itu Ya. sudah mulai terlihat gitu. Insektisida di rolling nggak mas? Perollingan diganti gonta-ganti selang-seling nggak?
Oh, Misalkan iya kan, tadi saya menggunakan rizotin dan Iya. apa itu Brofia. Iya. Misalkan 2 kali aplikasi terus di rolling diganti dengan bahan aktif apa untuk rollingan. Rollingan saya menggunakan itu apa? Untuk risotin. Nah, kalau risotin terus risotin Lanjut terus, ya. untuk obat ulat di rolling nggak itu? Untuk ulat itu khusus Brofia aja. Untuk Brofia aja. Ya, itu sampai panen Pakai pakai panen Brofia. berapa kali aplikasi kira-kira sampai panen coolnya ini? Paling ya kalau Brofia menggunakan kan itu 3 hari kan tidak menggunakan Brofia terus. Ya. Cuma dikasih berapa hari baru Brofia. Dikasih jarak itu mas ya. Jaraknya sekitar 1 minggu. Jadi yang buat rutinnya rizotin itu kandungannya supermetrin dulu. Supermetrin itu banyak di pasaran banyak seperti yasitrin, rizotin, dan yang kalau ada oplosannya chloranthinifos itu yang terdapat kandungan dalam fostin itu ada kandungan rizotin dan kurakronnya itu supermetrin dan chloranthinifos itu bisa digunakan untuk membunuh ulat juga. Oke. Itu lur ya, sedikit spill dan review, dan maaf Mas Amri udah ganggu waktunya ini. Tidak apa-apa. Nah, besok kita spill lagi dan insya Allah untuk nanti hasil panen, dan semoga saat melakukan pemanenan saya pas ada di lokasi Ya. bisa meliput juga ya. Dan untuk nanti cabenya pertumbuhannya seperti apa setelah ditanami tumpang sari, perkembangan cabai seperti apa nanti juga akan kita spill sampai insya Allah nanti panen. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. umur yang panjang, dan kelancaran dalam segala aktivitas. Oke dulu ya, sedikit review dari kami. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Amri, Ya. makasih ya. Sama-sama Pak. Bisa dilanjutkan.